Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Polri dengan kami pada acara podcast Bitmas Polda Kalimantan Selatan. Santai menginspirasi. Baik, dalam rangka mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, kali ini kita akan berbincang dengan tema perjudian, khususnya judi konvensional. Di samping saya sudah ada narasumber dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Mohon izin Komandan bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Polri. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Manaris Utapea dari Direktorat Kriminal Umum. Jabatan saya Kanit Judi Susila di Subdit 3 Jatanras. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita menuju topik pembahasan kita kali ini, yaitu judi konvensional. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan judi konvensional? Baik, judi konvensional itu ialah merupakan perjudian yang sifatnya langsung di tempat-tempat atau arena seperti kasino, arena balapan, tempat-tempat perjudian. Jadi sifatnya langsung yang permainan judi itu. Berarti judi konvensional ini sebetulnya sudah terjadi sejak dulu ya? Sudah terjadi sejak dulu, dan konvensional ini jenisnya berupa sabung ayam, dadu, seperti judi kartu domino, mesin judi yang bimo, dan tempat perlombaan atau pertandingan seperti pacuan kuda, itu juga pertandingan sepak bola, di mana mereka di situ melakukan taruhan. Jadi judi ini suatu permainan yang diadakan taruhan. Jadi taruhannya itu yang menjadi suatu tindak pidananya. Jadi sekarang ini banyak permainan-permainan atau kegiatan-kegiatan dijadikan suatu taruhan. Nah, taruhan inilah yang menjadi, kita katakan, perjudian itu. Kalau nggak ada taruhan, ya bukan perjudian. Berarti sebenarnya mungkin olahraga yang sebelumnya sportif, tetapi bisa disalahgunakan menjadi ajang perjudian begitu? Iya, jadi pertandingan seperti katakanlah pertandingan sepak bola Liga Indonesia, contohnya kan. Nah, karena para pemain menjadikan pertandingan itu taruhan dengan uang. Siapa pemenangnya, nah itulah yang menjadi suatu arena judi. Dampak dari perjudian itu sendiri, apa dampak langsungnya terhadap pelaku perjudian, juga terhadap lingkungan sekitar dari pelaku perjudian itu? Dampaknya ya dari segi individunya mungkin akan berdampak kepada yang bersangkutan, akan menguras hartanya, atau memang dia mungkin dalam lingkungan itu dia akan melakukan suatu tindakan kekerasan nantinya karena dia akan main judi, dan begitu juga mungkin hubungan yang bersangkutan kepada masyarakat yang tidak baik, dan juga nanti dia akan melakukan kriminalitas seperti pencurian, dan dia juga mungkin akan menjadi candu dengan permainan judi itu, di mana dengan mungkin dia menggantungkan harapannya untuk menang, akhirnya dia menjadi candu, dan karena mungkin dia kalah, akhirnya dia pasti ingin mengulangi kembali. Itulah dampaknya nantinya baik kepada diri yang bersangkutan, baik itu keluarganya yang terpengaruh dari segi ekonomi.
Jadi judi ini sebenarnya berdampak negatif sekali secara langsung maupun tidak langsung ya Komandan. Iya. Terhadap pelaku judi juga terhadap keluarga bahkan lingkungan sekitar. Iya, benar. Yang pada akhirnya juga akan merambat kepada tindak pidana yang lain seperti yang Komandan sebutkan tadi, seperti pencurian mungkin dan yang lain-lain seperti itu. Benar. Dia kan nanti kalau memang dia kalah mungkin akan berdampak ke seperti saya bilang tadi, ke kriminalitas, pencurian, perampokan. Nah, itu. Terkait dengan perjudian ini, apabila kita di masyarakat ada mungkin dari saudara kita, keluarga kita, bahkan tetangga kita, atau kita ada melihat di tempat-tempat umum ada terjadinya tindak pidana perjudian ini, apa yang dapat kita lakukan dalam rangka menangani atau menanggulangi tindak pidana ini sebagai masyarakat umum? Baik, sebagai masyarakat umum mungkin yang peduli akan lingkungannya, karena ini merupakan tindak pidana, ya hendaklah si masyarakat melaporkan apabila di lingkungannya ada permainan judi, melaporkan ke polisi terdekat untuk menindaklanjuti atau menangkap para pelaku pemain judi. Karena dengan dibiarkannya nanti main judi di lingkungannya atau di tengah-tengah mungkin keluarga yang ada terlibat di situ, itu nanti akan berpengaruh kepada masyarakat lain atau kepada diri, baik bagi diri dia sendiri. Itu Pak. Jadi apabila kita ada melihat mungkin judi di tempat umum atau bahkan keluarga kita yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perjudian, pun kita dapat melapor ke polisi sektor terdekat ya Komandan. Iya, benar. Baik. Kemudian terkait dengan pelaku judi itu sendiri, Komandan, apa ancaman hukuman bagi para pelaku perjudian itu? Baik, kalau judi konvensional ini itu ada tindak pidana seperti yang mengatur di kitab hukum undang-undang pidana. Jadi di sana ada pasal 303 untuk bagi yang mengadakan atau bandar, katakan bandar atau perusahaan judi, itu dikenakan dengan ancaman maksimal 10 tahun ancaman hukumannya dan denda 25 juta. Dan bagi pemain itu ada pasalnya, pasal 303 bis. Nah, di sana ancaman hukumannya 4 tahun dan denda 4 juta. Berarti untuk bandar ancaman hukuman 10 tahun dan untuk pemain ancaman hukuman 4 tahun, begitu Komandan? Iya. Baik. Penyebab para pelaku itu sendiri melakukan judi itu, penyebabnya apa itu Komandan yang dapat membuat mereka itu menjadi kecanduan seperti itu? Sebenarnya kan kalau kita lihat dari judi itu sendiri lebih banyak kalah daripada menang. Sebetulnya kan yang untung itu hanya bandar kalau kita berpikir secara logika. Tetapi apa yang membuat para pelaku judi merasa kecanduan itu? Ya, yang membuat kecanduan para pelaku judi ini mungkin ya faktor ekonomi ya, di mana perjudian itu dijadikan suatu untuk mendapatkan uang secara instan untuk kehidupan taraf, untuk membantu kehidupan taraf hidupnya. Dan yang mempengaruhi juga ada faktor dari lingkungannya. Lingkungannya ini ya dari kelompoknya, dari lingkungan sekitar. Memang di sana mungkin ada permainan judi yang membuat dia ingin mencoba untuk turut juga main judi. Dan ada juga faktor tadi suatu permainan yang memang dia pelajari. Contohnya mungkin seperti main kartu tadi, dia mengetahui bagaimana cara menang kartu, atau dalam pertandingan sepak bola mungkin dia melihat, mengetahui siapa-siapa pemainnya yang mungkin dia akan menang nanti kalau dalam judi. Jadi itu juga membuat dia tertarik untuk ikut
main taruhan dan judi tadi, atau pernah mempelajari suatu permainan itu. Mungkin awalnya dari coba-coba itu ya Komandan. Iya. Dari coba-coba menjadi kecanduan dan pada akhirnya mengadu nasib di sana. Iya. Kalau dilihat berdasarkan data kita di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan ini terkait tindak pidana perjudian itu dari tahun 2023 kepada tahun 2024, apakah ada mengalami kenaikan ataukah mengalami penurunan? Baik, untuk data yang kita punya di Direktorat Kriminal Polda Kalsel, khususnya permainan judi konvensional, di tahun 2023 itu kita mengungkap perkara itu 41 kasus di judi konvensional. Nah, sedangkan di tahun 2024 sampai November ini kita melakukan pengungkapan 37 kasus. Nah, dari sini kita lihat memang ada penurunan, tapi itu kan karena masih bulan bulan November. Nanti kita lihat apakah memang ada peningkatan di Desember. Nah, barulah kita mungkin datakan. Kalau sekarang mungkin ya dalam 2023 tadi itu 41 kasus ya, ada penurunan dari sekarang sampai November ini 37 kasus gitu. Berarti kalau dilihat dari tahun 2023 sebanyak 40 kasus dan 2024 ada 37 kasus begitu Komandan. Berarti ada penurunan sekitar 4 kasus ya. Tetapi untuk 2024 belum tutup buku yang masih ada mungkin 1 bulan setengah ke depan. Mungkin kami bisa meminta himbauan dari Komandan kepada Sobat Polri yang ada di rumah terkait perjudian konvensional ini. Baik, untuk dari kami mungkin mengimbau kepada masyarakat agar stop bermain judi dan menghindari permainan judi, karena permainan judi itu bukan solusi untuk mendapat uang atau meningkatkan taraf hidup kita. Kalau ada di lingkungan kita mungkin bermain judi, agar segera laporkan agar kita mungkin tidak tertarik untuk ikut bermain judi. Itu saja yang mungkin untuk saya pesankan kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan dalam acara podcast with Humas Polda Kalimantan Selatan ini. Baik Sobat Polri, itulah tadi bincang santai kita terkait dengan judi konvensional. Salah hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.